Oke, shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Yang dimana temanya itu adalah kekuatan dalam kelemahan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus itu dalam surat kepada jemaat di Korintus membagikan pengalaman pribadinya yang sangat mendalam. Ia berbicara tentang duri dalam daging. Jadi saudara-saudara, sebuah kelebihan yang terus menghantui si Rasul Paulus ini adalah duri dalam dagingnya. Tetapi Rasul Paulus 3 kali ia memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan kelemahannya ini. Namun jawaban Tuhan sungguh menyejukkan. Apa sih jawabannya yang sungguh menyejukkan itu? Jadi saudara, Tuhan Yesus menjawab bahwa cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Hal ini, saudara, pengalaman Paulus ini membuka mata kita kepada beberapa kebenaran yang penting, yang seperti kelemahan adalah sebagian dari rencana Allah. Maksudnya itu adalah Allah itu mengizinkan kelemahan dalam hidup kita ini, kekuatan kita dapat ditujukannya. Kelemahan ini mencegah kita menjadi sombong. Jadi saudara-saudari, Tuhan memberikan kelemahan ini kepada kita supaya kita menghindari kesombongan dan kita rendah hati kepada setiap orang-orang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kekuatan sendiri dan kelemahan ini membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sebab saat kita lemah, kita pasti akan belajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan kelemahan mendorong kita untuk lebih tekun berdoa dan mencari Tuhan. Memang benar, kalau kita lemah dalam setiap apapun pekerjaan kita, pasti kita akan mencari Tuhan. Saat kita sedih, saat kita kekurangan, lemah dalam segala hal, pasti kita akan mencari Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Bahkan kita akan bersaksi dengan Tuhan apa yang kita dapatkan. Jadi saudara-saudari, apapun yang kita dapatkan, yang Tuhan beri melalui kelemahan, kita harus bersyukur. Seperti Paulus yang bersuka cita dalam kelemahan. Karena rencana Allah itu sangat luar biasa dalam kelemahannya. Kelemahan yang diberikan Tuhan itu membuat kita belajar supaya kita bisa lebih baik lagi di hadapan orang. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita membuat karakter kita itu lebih baik di hadapan semua orang. Karena yang paling dipandang itu adalah karakter, seperti karakter Kristus. Dengan kelemahan kita ini, saudara-saudara, menjadi kesaksian dalam kuasa Allah. Maksudnya itu adalah karena ketika kita kuat dalam kelemahan, dunia pasti melihat bahwa ada kuasa yang lebih besar bekerja dalam kehidupan kita. Dan kesaksian hidup kita itu menjadi lebih powerful, justru karena kelemahan kita ini. Hari ini mari kita belajar memahami bagaimana Allah dapat menggunakan kelebihan kita untuk menyatakan kuasanya yang sempurna, seperti Rasul Paulus yang akhirnya dapat berkata, sebab itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Apakah kita juga mengatakan seperti itu? Pasti tidak, saudara. Tapi Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Dia senang, rela mendapatkan kelemahan itu. Kita pun dapat menemukan sukacita dan kekuatan yang baru dalam kelemahan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyelamati, menghayati kebenaran firman Tuhan ini dan melihat bagaimana produk perjalanan kelemahan dan kekuatan yang mengubah cara pandang kita tentang pergumulan yang kita hadapi. Terkadang saudara-saudari,
Tuhan Yesus memberikan kita kelemahan itu adalah sebagaimana Tuhan mencobai kita. Apakah kita sungguh sabar? Sebesar manakah kesabaran kita untuk menghadapi kelemahan tersebut? Jadi saudara-saudari, Tuhan itu memberikan kita kelemahan. Kita sudah tahu kan, seperti yang saya bilang, untuk mencobai kita, untuk kita lebih baik lagi. Makanya Tuhan Yesus tidak akan manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena setiap orang pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Bicara dengan kelemahan ini di ayat 7, duri dalam daging. Mari kita lihat bagaimana Paulus itu menggambarkan kelemahan sebagai dari duri dalam dagingnya. Ini adalah sebuah penderitaan yang terus-menerus hadir di dalam hidupnya. Paulus ini menyebutnya adalah duri ini dari iblis, karena ini sangat menyiksanya. Sehingga Paulus menyebutnya, istilah Paulus itu menyebut duri dalam daging itu adalah duri itu dari iblis, utusan dari iblis. Jadi saudara, tujuan dibalik kelemahan ini, pasti kita bertanya, emang kelemahan ini tujuannya apa? Kenapa kita harus mengalami seperti ini? Jadi saudara, tujuannya itu adalah untuk kita menjaga kerendahan hati kita. Seperti yang saya bilang tadi, untuk kita menjaga kerendahan hati dan mengajarkan ketergantungan pada kekuatan yang lebih besar. Bahkan kita bisa dapat membentuk karakter yang lebih kuat melalui proses menghadapi kesulitan. Jadi saudara-saudari, dengan kita mengalami dilema, seringnya waktu berjalan, pasti karakter kita juga akan terbentuk dengan kelemahan itu yang lebih baik lagi. Orang yang mengalami kelemahan pasti karakternya akan berubah menjadi yang lebih baik. Jadi saudara-saudari, kita harus menerima kelemahan kita, karena kita juga harus bersyukur dengan kelemahan itu kita bisa lebih baik, dan sering berjalannya waktu kita akan tahu diri kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Jadi saudara-saudari, kita lanjut di dalam kitab di ayat kelemahan ayat 8-9 berbicara kelemahan ini, yaitu doa yang tekun. Maksudnya saudara, Paulus itu berdoa 3 kali dan meminta kelepasan dan menunjukkan dia tidak pasif dalam menghadapi masalah, mencerminkan kepercayaannya bahwa Tuhan bisa menolong. Terkadang ya, kita yang sedang mengalami kelemahan itu pasti kita tidak menerimanya. Maksudnya kita pasti akan membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain yang lebih kuat daripada kita. Jadi gini saudara-saudariku, banyak orang yang tidak menerima kelemahannya. Begitu saya juga sendiri. Tetapi saya belajar harus kuat dan harus bersyukur. Sebab apa? Tuhan pasti akan menolong kita. Tujuan Tuhan pasti akan lebih baik. Kenapa Tuhan memberikan kita kelemahan? Karena Tuhan akan memberi kita yang lebih baik. Jadi saudara-saudari yang terkasih Tuhan Yesus, ini adalah jawaban yang tidak terduga dari kuasa dalam kelemahan. Di dalam ayat 9-10 ini, kesempurnaan kuasa dalam kelemahan secara alkitabiah mengatakan kuasa Tuhan menjadi nyata ketika mengakui keterbatasan kita ataupun kelebihan membuat kita lebih bergantung pada Tuhan. Bicara dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, saat kita sakit, kita belajar lebih menghargai pasti kesehatan dan bergantung pada Tuhan juga. Jadi maksudnya itu saat kita lemah bekerja sambil berdoa. Jadi saudara, bagaimana kita harus menghadapi masalah? Contohnya keuangan, pasti kita perlu banyak bersabar dan belajar berhemat dan percaya pemeliharaan Tuhan dalam keterbatasan ini. Lalu ada sukacita dalam kelemahan. Menurut Alkitabiah, Paulus itu belajar bersukacita dalam kelemahannya. Kelebihannya menjadi kesempatan melihat karya Tuhan, ada damai sejahtera dalam menerima keterbatasan. Saudara-saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus, bicara dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah orang tua yang memiliki anak
berkebutuhan khusus. Contoh ya, itu menimbulkan sukacita dalam perkembangan kecilnya anaknya. Pasti orang tua juga waktu anaknya kecil pasti dia memiliki kesabaran, pasti ada kelemahannya, bagaimana dia bisa membesarkan anaknya. Jadi saudara-saudariku, yang menjadi kesimpulannya dalam firman ini adalah kelemahan bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi justru menjadi wadah di mana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menemukan sukacita dan kekuatan baru saat kita menerima kelemahan kita dan membiarkan Tuhan bekerja melaluinya. Ini bukan berarti kita pasif, saudara, tetapi kita belajar untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam keterbatasan. Ada amin, saudara. Jadi saudara, inilah firman Tuhan. Semoga kita dapat diberkati. Saudara, salam, sekian dan terima kasih. Shalom.